Untuk hari ini saya membawakan firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau share sama-sama adalah tadi pujiannya. Kau beri aku pintar. Waktu kita meminta pasti Tuhan akan memberikan. Apalagi waktu kita mencari, kita mendapatkan. Waktu kita ketuk pintu Tuhan, Tuhan bukakan. Amin. Amin. Coba senyum dulu sebelah-sebelahnya. Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus lain ya. Amin. Coba yang masih mukanya cemberut, yang masih tunduk ke bawah. Coba angkat mukanya, ngomong sama yang sebelahnya. Tuhan Yesus keren loh. Enggak, itu keren lah. Bilang Tuhan Yesus keren loh. Keren lah. Ketika waktu kita mengatakan Tuhan Yesus keren, saudara Tuhan itu langsung, wah, kamu juga keren. Amin. Karena kamu adalah anak-anakku. Amin. Percaya? Percaya? Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada deh kayaknya pujiannya ya, Tuhan Yesus baik. Nah, saudara. Ya belum. Mari saudara kita buka dulu firman Tuhan di dalam Matius, Injil Matius. Kita buka dulu Matius yang ke-7. Injil Matius ke-7 ayat 7 dan 8, saudara-saudara. Wah, ini sepertinya kayaknya firman yang sudah luar biasa ya. Yang sudah tidak baca mungkin sudah masuk di kepala. Amin. Ya, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang menolak baginya pintu dibukakan. Amin. Amin. Buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini luar biasa. Semua firman Tuhan itu luar biasa. Amin. Ketika kita mendengar, kita simpan, kita renungkan, dan kita lakukan. Tuhan bilang mintalah. Tapi anak-anak Tuhan banyak yang mintanya bukan ke Tuhan, mintanya ke sono. Tapi di sini enggak, di sini luar biasa. Amin. Amin. Tapi saya percaya manusia dulu kita pasti ada dong ya. Kita ini orang-orang berdosa, tapi hari ini kita tidak lagi menjadi orang berdosa. Ya, jadi kita hanya minta kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, di sini saya ambil tema adalah permohonan doa dijawab. Ya, jadi kenapa doa kita tidak dijawab? Kenapa doa kita dijawab? Amin. Jelas di dalam firman Tuhan ini dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi setiap orang yang meminta akan menerima. Amin. Pagi hari ini saudara akan menerima. Amin. Apa yang selama ini saudara minta. Amin. Dan yang kedua, Tuhan bilang ketika kau mencari, engkau akan mendapatkan. Amin. Amin. Akan kita dapatkan. Amin. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan bilang mengetuk pintu, aku akan bukakan. Amin. Bilang sama jiwa kita, hai jiwaku, aku mau memujimu Tuhan. Hai jiwaku. Haleluya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini ada 4 hal doa Allah yang akan menjawab. Ya, jadi ada 4 hal jika kita berdoa Allah menjawab. Haleluya. Puji Tuhan kalau bisa bawa bolpen atau kertas bisa dicatat, atau Alkitabnya bisa dikasih tanda. Ya, jadi sampai di rumah saudara akan baca kembali. Karena firman ini harus diulang, harus disimpan, direnungkan dan dilakukan.
Orang-orang yang respon, pasti Tuhan buka jalan. Kenapa kebanyakan anak-anak Tuhan mengatakan, saya sudah berdoa, saya sudah cari Tuhan, saya sudah perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi doa-doa saya tidak dijawab. Karena apa? Karena kita tidak meresponi. Karena kita cuma dengar, duduk hanya untuk datang hari Minggu ke gereja, tapi di rumah tidak melakukan lagi. Tapi saya percaya di tempat ini sangat luar biasa. Amin. Katakan kepada kursi-kursi yang sebelah yang belum diisi, Tuhan akan isi semua kursi-kursi yang jiwa-jiwa. Ya, ya, kita akan katakan sampai tempat ini akan penuh kemuliaan Tuhan dari hatiku. Haleluya. Saudara, ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah Allah menjawab doa kita, yaitu yang pertama adalah percaya. Kuncinya percaya. Apa tadi bahasa Jawanya? Percaya. Wow, dari tadi ya saya dengar percaya. Memang yang Tuhan mau kita adalah harus percaya. Hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Tuhan katakan hidupmu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau yang di luar Tuhan selalu mengatakan, lihat dulu dong, mana buktinya? Mana buktinya? Bisa sembuh nggak? Mana Tuhanmu? Bisa sembuh nggak? Tapi Tuhan nggak mau itu. Yang Tuhan mau adalah kita percaya dulu, kita perkatakan, kita lakukan, kita imani, pasti itu akan terjadi. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saudara, dalam kepercayaan itu adalah satu keyakinan. Jadi yang namanya kata percaya itu yakin. Yakin benar-benar. Amin. Nah, saudara, mari kita buka dulu di Matius 21. Kita akan main firman ya, kita akan dengar firman. Matius 21. Haleluya. Saudara, Matius 21 ayat yang ke-22. Ditandain, digaris ya. Kalau yang Alkitabnya masih baru, waduh berarti nggak pernah cuma dilihat ya. Ayo buka, garis. Jadi supaya apa kita buka, kita garis. Oh, ini dia. Jadi Matius 21 ayat 22, yaitu dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh apa? Percaya. Apa? Percaya. Sekali lagi. Percaya. Kamu akan menerimanya. Amin. Kemuliaan Tuhan Yesus. Coba bilang lagi sama saya, perkatakan kepercayaan. Sekali lagi. Kepercayaan. Haleluya. Ya, saudara, kepercayaan itu penuh keyakinan, akhirnya dari penuh keyakinan kita beriman. Amin. Amin. Saudara, itu yang namanya beriman itu apa yang sesuatu yang kita inginkan yang belum ada, yang belum terjadi, itu pasti akan terjadi. Amin. Iman yang besar. Amin. Saudara ingat Nabi Nuh? Ya, pada waktu itu Nabi Nuh mendengar Tuhan datang, Tuhan bilang aku berfirman. Terus zaman dulu nih saudara, Tuhan bilang begini, Nuh, Nabi Nuh, bangun. Nih sate nih, ayo pagi, siapa yang sate di sini? Siapa yang sate? Saat teduh. Ada? Kalau kita mau intip sama Tuhan nih kayak si Nabi Nuh. Ya, Tuhan bisa bicara, Nuh katanya. Ini zaman dulu mungkin bicara itu udah ada di Alkitab ya. Dia cuma bilang gini, Nuh, kamu buat mesbah ya. Mesbah apa Tuhan? Mesbah sepanjang mungkin berapa puluh meter ya, dari kayu gofir, dan juga di kotak-kotakan Nabi Nuh. Ya, kau buat di situ, cuma di daratan, nggak ada air, nggak ada laut. Betul? Terus si Nuh mungkin ngomong begini, Tuhan
bisa aja. Nanti gue dibilangin orang gila. Masa bikin mesbah itu berarti kapal ya saudara pada waktu itu ya. Waktu dia buat ya, waktu Nabi buat bahtera ya. Bahtera itu di dalam kata rohani itu mesbah. Ya, ada mesbah, ada bahtera. Waktu Tuhan buat bahtera, suruh buat bahtera itu tidak di dalam laut, tidak ada air. Betul? Jadi kalau kita pikir kita gila nggak? Setengah. Misalnya tuh bahtera iman, gila. Tapi ini Tuhan berfirman. Tuhan berfirman maka semua Jadi. Nah, saudara pada waktu itu Nabi Nuh bingung, suruh bikin bahtera, waduh disuruh bikin mesbah di sini, bagaimana nanti orang-orang bilang gila kali si Nuh. Yang ada mah bikin di pinggir laut, ketahuan nanti kalau udah jadi didorong, set jadi deh kapalnya berlayar di laut, betul? Tapi dengan iman percaya Nabi Nuh karena intim dengan Tuhan, waktu Tuhan berfirman, dia katakan yes. Amin. Jadi kalau hari ini saudara Tuhan mengatakan apa